Selamat sore para narasumber nih. Ya, yang pertama kita tanya ke Juan dulu. Panggilannya siapa nih? Juan Cik. atau? Juan. Juan ya, Iya. Juan. Juan, Anda sudah siap jadi eh, penyanyi dan terjun di jagat musik Indonesia? Sudah siap? Siap. Nah, ini sekarang kita tanya, ini single perdana atau apa? Seperti apa ini? Coba bisa diceritakan. Tapi mungkin Juan bisa ceritakan dulu. Juan itu siapa? Dari mana? Kok tiba-tiba bisa jadi langsung jadi penyanyi itu gimana? Coba ceritakan ke teman-teman media. Jadi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Zerlinda Elvareta. Panggilan saya Juan. Saya asal kota Semarang. Lahir di Semarang tanggal 5 Juli 2002. Saya seorang mahasiswa jurusan psikologi di Unisula. Terus motivasi yang memotivasi Anda tiba-tiba pengen jadi penyanyi itu siapa? Karena siapa atau dorongan siapa? Sebenarnya dari saya sendiri dan alhamdulillah orang tua saya, mama, ayah, dan kakak saya mendukung. Jadi awalnya dari diri sendiri. Kok bisa dapat lagunya Andika itu seperti apa? Mula-mulanya seperti apa? Atau kenal dulu atau ada talian saudara atau apa coba ceritakan. Karena Om Andika itu teman ayah saya, jadi dikenalkan dan akhirnya cerita sama Om Andika, terus ternyata dibikinkan lagu, tapi ya Om Andika. Iya. Cocok nggak lagunya? Cocok. Cocok ya? Alhamdulillah. Oke, Andika, Ya. prosesnya seperti apa ketika diajak bergabung dengan Juan Zerlinda dan lagunya dipakai, dinyanyikan oleh Juan Zerlinda. Gimana menurut Anda? Lagu Anda itu pas atau seperti apa? Dan prosesnya pembikinan lagu seperti apa? Perlu berapa lama gitu? Jadi awal mula ketemu Zuan karena ayahnya teman kan, bersahabat saya sama Bang Didi gitu. Tiba-tiba kita sering ngumpul bareng, ngobrol bareng, terus saya sama Bang Lis, ada teman satu lagi, teman ayahnya juga. Kita bertiga, tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, si Juan ini hobi cover lagu orang gitu. Terus kita ngelihat ada potensi, terus suaranya bagus, kenapa nggak dibikinin lagu. Jadi ceritanya singkat kata, Juan ini liburan ke Lampung sama kita. Liburan ke Lampung sama kita, akhirnya kita malah bikin lagu di sana gitu. Bikin lagu, terus rekaman jadi sesuatu. Terus berpikirnya, kenapa nggak harus kita bikinin lagu aja gitu, kenapa harus cover gitu. Karena suaranya Juan juga bagus gitu. Dan akhirnya kita bikin lagu, memakan waktu berapa hari ya? 5 harian ya? 5 harian. Jadi liburan seminggu di sana waktu pandemi ternyata jadi sesuatu, jadi karya gitu buat Dejuan gitu. Jadi penciptanya juga saya sama adik saya si Prando gitu. Jadi akhirnya kita punya kesimpulan gimana kalau kita bikinin lagu aja gitu. Jangan ngaverin lagu orang terus gitu. Akhirnya kita bikinin sesuatu, ya kita jadiin sesuatu iseng akhirnya kita rilis aja gitu. Karena kan ciptaan sendiri bukan ciptaan orang gitu. Jadi digarap serius ya. Nah, Ya. untuk penyanyi baru kan biasanya prosesnya agak susah ya waktu recording gitu ya. Mungkin dia belum, kalau cover lagu orang kan gampang. Biasanya Ya. apal lagunya dulu gitu kan. Nah, prosesnya ada kesulitan nggak mendirect penyanyi baru seperti Juan ini? Kalau menderek musik kebetulan kan kemarin banyak beberapa teman juga di Lampung ngebantuin ya, maksudnya kayak Evan, kayak Agus gitu di studio. Jadi bukan sendiri aja gitu, anak-anak Nantain gitu. Anak-anak Nantain ngebantuin semua dan akhirnya kalau saya pribadi sih ngalamin sulit enggak, karena yang ngalamin sulit tuh pasti bikin lagu kan gitu. Yang mengalami sulit tuh pasti liku-likunya adalah Dek Juan. Kenapa Dek Juan? Karena Dek Juan yang take vokal. Karena kita berpikirnya pada saat itu Dejuan itu capek kan perjalanan jauh gitu. Jadi kita ngasih spike waktu bikin klip, terus capek dia harus tidur malam gitu kan, besoknya harus take vokal gitu kan, posisi juga dia puasa pada saat itu gitu. Jadi itu yang mengalami kesulitan biasanya Dejuan gitu. Mungkin Dejuan bisa ceritain kesulitannya apa
sempet habis suaranya gitu kan. Kita break sebentar gitu kan. Iya, Gitu. mungkin Juan bisa ceritakan kan nggak gampang jadi penyanyi itu kan. Artinya gini, kalau bawain cover lagu orang karena kita sudah di kepala ya lagunya, mungkin gampang, beatnya juga ada. Kalau rekaman kan biasanya kita denger musik dulu, kita masuknya di mana, apa masih ada kagok-kagok seperti itu. Bisa diceritakan seperti apa prosesnya? Kesulitannya apa sih? Ya, jadi awalnya mungkin grogi ya. Terus kesulitan saat improv lagunya gitu Om. Itu kan dikasihnya ya, Lagu baru. iya lagu baru terus Belum bawain pernah. dengan seperti apa sayanya gitu gitu. harus Jadi maksimal. harus cocokin terus mau improv di mana gitu-gitunya sih. Kesulitannya gitu. Kalau secara lirik gimana nih? Mungkin berdua bisa jawab. Secara lirik kan biasanya kadang-kadang orang pencipta lagu pengen tahu hatinya penyanyinya dulu. Disesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Mungkin jatuh cinta, mungkin patah hati, apa segala macam. Mungkin bisa diceritakan, siapa yang menjawab? Lagu ini sebenarnya lagu milenial ya, maksudnya tentang si Juan adalah berpikirnya tentang ABG yang boleh dikatakan masih milenial, masih menengah baru mau mekar gitu. Jadi di sini bikin lagunya adalah tidak menuju ke satu orang gitu loh. Karena kita juga maksudnya cinta tiada batas. Jadi tiada batas cinta itu gitu. Tapi orangnya nggak ada gitu loh. Universal ya universal gitu. Jadi kenapa klipnya harus Juan semua? Kalau ada cowoknya kan berarti ada buat seseorang nih gitu loh. Tapi kan yang kalau kita universal kan cuma dalam hati kita aja yang tahu gitu loh. Maksudnya kalau masalah secara lirik sih menurut saya lagu ini yang pantas buat Dejuan. Seusia dia harus nyanyi kayak gitu, nggak boleh nyanyi maksudnya kayak Dodi gitu, teman saya Dodi Kangen Band tuh bagus bikin lagunya cinta-cintaan gitu kan, itu kan emang buat semua gitu, tapi kalau ini kan buat per orang dan dia pun belum punya pasangan kan gitu, jadi ya tiada batas gitu loh, jadi nggak terungkap mau ke siapa gitu, jadi luas artinya gitu, secara lirik sih menurut saya sopan gitu ya. Jadi pas ya. Pas. Ini bener nih Juan belum punya pasangan. Ini wartawan banyak loh kalau barangkali ada yang lirik-lirik kan kita nggak tahu juga kan. Banyak juga sih artis musisi yang pada akhirnya berjodoh dengan wartawan barangkali ya. Ya. Gitu. Gawat. Ini muda-muda semua. Ini walaupun rambutnya putih umurnya baru 18 ini juga. Gak masalah sih sebenarnya. Di depan 16 nih. Yang depan-depan masih muda semua. Nih, yang paling pojok sekarang. Bayu mungkin di teman-teman wartawan sudah familiar ya. Cuman tiba-tiba sekarang dulu dengan musik blastnya mereka sudah berkibar. Tiba-tiba sekarang ada label recording namanya Babang Tampan. Dan tadi sempat cerita karena ini project dengan Andika juga itu. Prosesnya seperti apa Bayu mungkin bisa ceritakan? Bisa bentuk Babang Tampan ini seperti apa? Halo, assalamualaikum semuanya. Terima kasih teman-teman wartawan. Jadi ini boleh ngasih bocoran nggak sih sejarah Bawang Tampan? Jadi sebenarnya memang ini proyeknya Mas Andika. Dia pengen bikin satu record label baru yang memang mewadahi teman-teman musisi lah. Tapi yang menarik di sini dalam prosesnya adalah pemilihan untuk artis perdananya ini gitu. Kebetulan artis perdana di sini adalah Ponakan sendiri. Oke. Sebenarnya di luar dari ekspektasi saya pribadi. Jadi Babang Tampan yang memang notabene dikenal di segmen Melayu. Bayangan saya adalah artis perdananya ini adalah di segmen itu, bermain di segmen itu. Dan menariknya di sini, nah ini jauh di luar segmennya si Babang Tampan. Dan kebetulan tepat banget kalau memang artis perdana ini di Juan Jerlinda. Dan lagunya juga kekinian, maksudnya lagu-lagu yang kayak kita bisa dibilang kalau kompetitor misalnya kayak Pamungkas, kayak gitu-gitulah. Lagu-lagu yang anak-anak, bisa disebut anak-anak senja lah. Nah kalau dari saya sih itu, jadi sejarahnya sebenarnya lebih ke Bang Andika nanti. Oke. Sebagai label baru, apa sih kendalanya itu? Bikin label baru ini tiba-tiba
ada label baru yang dalam waktu singkat sudah langsung bisa rilis single. Sebenarnya kalau label baru adalah tantangannya adalah sebenarnya brand image dari label ini sendiri gitu. Kebetulan kalau nama Babang Tampan kan brand image-nya udah langsung nancep ke teman-teman lah. Jadi dan kebetulan produknya ini memang segmennya memang bagus dan kualitasnya bagus, lagunya kekinian gitu kan. Jadi memang tantangannya sebenarnya brand image. Kebetulan dari brand image Babang sendiri udah sangat kuat. Jadi ya kita mohon bantuan teman-teman untuk dukung lah. Jadi nggak masalah ya. Sebelum ke Andre, saya ke Andika lagi sekali lagi. Ini Babang Tampan ini nantinya hanya untuk mewadahi produk-produk dari artisnya Andika atau menerima juga mungkin artis-artis dari luar yang ingin bergabung ke record labelnya. Seperti apa ke depannya? Kalau sekarang sih saya lebih fokus ke Dek Juan ya, maksudnya kalau mengenai hal yang lain-lain belum. Karena saya lebih pikir gimana ke depan Juan naik dulu nih gitu. Kalau yang lain-lain belum saya pikirin, maksudnya saya lagi fokus ke ponakan sendiri. Karena saya pengen, kemarin-kemarin kan gue bikin project tuh dangdut frontal gitu kan. Karena gosip kanan kiri gitu kan. Ketika gue sudah berubah, sudah lebih baik lagi, gue berpikir kenapa sih gue harus bikin label sendiri? Karena gue berpikirnya gimana kalau ponakan sendiri kan lebih aman gitu. Jadi projectnya nggak main-main gitu loh. Kalau kemarin kan digosip-gosipin, kalau ini kan nggak gosipin karena ponakan sendiri gitu loh. Jadi ketika gue ngebangun image sendiri, ya ngebangun ponakan gue sendiri gitu loh. Kalau yang lain-lain belum terpikir. Untuk yang lain-lain kayak kemarin-kemarin yang gue buat kayak Duo Serigala, Dinar Candy gitu, itu belum terpikir. Sekarang fokusnya ke Juan aja gitu ke depan gitu. Kalau untuk project-project lain kayaknya belum dulu. Lagi Belum fokus dulu ke ya? Juan aja gitu. Lebih ke pribadi dulu ya? Iya, lebih ke pribadi proyek Juan pribadi. dulu gitu. Lagi fokus ke Juan aja sih. Oke. Ke depan gitu. Nih Andre Opa nih seniornya wartawan juga nih ya. Jadi layak untuk ditanyain. Dre, ini kan ada record label baru, ya kan? Ada penyanyi baru. Menurut lo seperti apa nih, Dre? Ini karakter suaranya penyanyinya seperti apa? Terus sementara ada di record label baru juga gitu, penyanyi baru, record label baru. Menurut lo, pandangan lo sebagai orang yang tua di jalur wartawan musik, apa pandangannya, pendapatnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat dulu buat Juan. Tadi udah lihat video klipnya, keren, suaranya oke loh. Terima kasih. Berarti ini menjawab tadi sempat bertanya-tanya juga. Bikin lagu, rekaman, bikin video klip 5 hari. Ini kan menurut gua cepat banget. Tentu ada pemicunya. Berarti gue bisa membayangkan betapa Andika ini semangatnya menggebu-gebu. Mungkin ya satu hal menemukan penyanyi yang dia rasa ya satu pasti suaranya bagus, bisa dijual dalam konteks menyanyi, maksudnya gampang udah dibayangkan bahwa ini Juan ini gampang diterima nih oleh masyarakat ya. Pasti Andika udah membayangkan itu, makanya kayaknya semangat banget. Satu lagi orang dekat gitu, saudara atau anaknya temen gitu, berarti kan ada tanggung jawab. Iya. Dan pasti bangga kalau Juan nih bisa jadi gitu ya. Amin. Tapi ya itu menjawab tadi ketika ngomongin itu, karena gue pas baca rilisnya 5 hari bikin lagu, rekaman, bikin video klip nih, ini gila-gila juga gitu loh. Ya berarti ada satu motivasi yang mendorong Andika tentu ngelit, dan tentunya juga Juannya pasti siap banget ya. Udah siap banget, apalagi mungkin merasa nyaman bekerja sama dengan Bang Andikanya. Terus soal ini bikin label ya. Ini menarik sih sebetulnya, karena di saat hari sekarang ini orang cenderung menjadi personal, private, indie, bukan indie lagi. Kalau ini lebih indinya indie, karena sekarang gue bisa bikin lagu, bisa gue rilis sendiri dari rumah, gitu kan. Terus kenapa malah bikin label? Tapi berarti ada sebuah keseriusan menurut gue, dan lagi yang pasti ini bisnis itu harus diurus dengan benar. Berarti ini ada niatan untuk mereka bikin label, mereka bikin bisnis ini, mumpung ada talent yang bagus, dikerjakan dengan benar.
Yang penting ya bikin labelnya harus serius. Yap. Itu aja yang paling penting gitu. Dan ini menarik apalagi di suasana Covid kayak gini. Ada yang rilis kayak gini, ada yang bikin label deh, buat gue salut aja. Itu. Oke, dalam setiap launching single ini kan dalam sebulan, setahun itu mungkin ratusan yang pada launching single dan album dan segala macamnya itu. Dan memang karena media promosi kita sudah semakin luas, kalau dulu ngandelin TV, sekarang semua siapapun bisa berpromosi di medsos seperti itu ya. Nah ini ke Andre lagi nih, Andre, karakter vokal, penampilan daripada, kan udah lihat video klipnya ya, dari Jian ini kalau menurut Andre itu kansnya bakal seperti apa gitu. Ya artinya kan memang kita nggak bisa prediksi ke depan bahwa pasti akan seperti apa gitu, tapi paling nggak Andre punya bayangan, kira-kira gimana gitu Andre? Menurut gue sih gini, yang pertama lagunya aman dulu. Aman dalam konteks bahwa lagu ini bisa diterima oleh segmen yang lebih luas. Popnya juga bukan pop menye-menye, tapi bukan juga pop yang terlalu karakternya susah gitu. Jadi ini lebih mudah diterima, mudah-mudahan penyebaran ke radionya bagus, karena kita tetap radio itu penting, walaupun sekarang juga sudah banyak platform-platform sosial media yang bisa kita tempat berpromosi. Tentunya secara paralel itu harus dilakukan. Nah untuk itu ada label, ada manajemen yang harus mengurus. Lagu bagus pun kalau tidak dijalankan promosinya dengan benar, ya juga ya lulu aja yang dengar gitu kan, orang lain gak akan dengar. Karena prinsip promosinya adalah bagaimana lagu itu didengar seluas-luasnya. Tapi dalam konteks lagunya Juan ini, ya lagunya sih aman. Jadi menurut gua lagu ini gampang diterima gitu. Jadi tinggal bagaimana ya sebanyak-banyaknya orang mendengar lah. Jadi ada channel YouTube pasti kan, ada YouTube TV, ada radio, ada macam-macam sosial media yang bisa gua rasa dari Andika dan labelnya Babang Tampan Record sudah paham itu, apalagi Musik Blast kan jagoannya untuk ngurusin itu ya. Oke, kembali lagi kalau kita bicara launching itu hal yang mudah ya, artinya bisa dilakukan siapa aja. Termasuk pada saat ini ngundang teman-teman wartawan adalah bagian daripada promosi, betul nggak? Nah, ada nggak rencana promosi, mungkin gambarannya selain kita mengadakan preskon, next promosinya bakal seperti apa? Mungkin Andika bisa bantu jelasin. Ini gue jelasin mungkin lebih detail ya, maksudnya. Kenapa harus lebih detail? Biar orang nyambung maksudnya dari ceritanya. Jadi kenapa harus buat label? Ya, gue perdana kenapa harus bikin label dan kenapa harus bentuk artis perdana adalah keponakan sendiri. Ini harus gue tegasin, banyak label-label yang nakal tidak transparan. Itu dulu, itu gue jelasin. Kenapa gue mendirikan label dengan ponakan sendiri? Karena gue berpikir kita harus bertransparan terhadap musisi. Kenapa semua indie-indie jalan sendiri? Karena kebanyakan ada beberapa label yang nakal, sulit untuk transparan. Karena gue percaya, gue dari kampung terus ke Jakarta ke kota, dengan bawa kejujuran, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Masalah promosi segala macam, kita lakukan semua sebisa kita, sisanya Allah yang nerusin perjalanan ini. Masalahnya kita sudah kerja keras, sudah melakukan promosi apa yang kita bisa. Setelah ini yang akan kita lakukan, kita stop dulu karena lagi pandemi. Kita harus tahu dulu, ikutin protokol kesehatan ya pemerintah. Karena ini pandemi, mungkin saya akan mencutik-cutik ke TV dulu promosi untuk memperkenalkan Juan gitu. Udah ada beberapa TV saya udah sounding gitu. Dan saya bicara tentang balik lagi ke label, kenapa harus begini jalannya? Iya, kebanyakan label nakal. Nah saya mau di sini menunjukkan saya nggak nakal gitu. Maksudnya benar-benar bertransparan lah gitu loh. Karena saya adalah sebagian, saya dan teman-teman musisi juga kebanyakan masuk label seneng ternyata banyak ya gitulah gitu, nggak perlu udah jadi rahasia umum gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan saya bersama Dek Juan, dengan saudara saya ini, dengan ponakan saya, bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan dengan fokus, berjalan ke depan, kita transparan, kita sama-sama terbuka, sama-sama kelihatan, kita bawa dengan kejujuran, insya Allah menurut saya ini menjadi sesuatu yang besar. Dan saya orang pertama yang menunjukkan bahwasannya ya kita benar-benar harus transparan. Jadi kenapa ada suatu ketika promosi besar-besaran,
Ketika dia sudah meledak, sudah besar-besaran tuh promo, artisnya ngambek, mau keluar, mau itu karena tidak ada penyelesaian menurut saya. Dan di sini saya pengen menegaskan buat teman-teman juga biar nyambung ceritanya tadi. Kenapa saya bentuk label, kenapa saya menggarap biasanya orang ini saudara sendiri, karena saya pengen bener-bener lempeng gitu, nggak ada kejanggalan gitu. Jadi siap jadi pelopor kejujuran ya, di Insyaallah. label ya. Salah. Ini Kan Andre? curhat berbuah Oh, bisnis. curhat. Ya. Kebanyakan Curhat berbuah bisnis ya. teman-teman musisi. Punya masa lalu dia Apa? kayaknya ya. Ya, Ya. punya masa lalu yang buruk. Jangan sampai yang sekarang juga tetap memburuk gitu. Curhatnya positif. Ya. Curhatnya jadi bisnis dan akan melakukan hal yang Ya. benar kepada artisnya. Ya. Itu dong. Oke, biasanya kan kalau dulu produser atau label tuh nggak mau pusing dengan manajemen Ya. artis. Ya. Artinya dia cuman main di mechanical right-nya ya. Ya. Nah sekarang kan kebanyakan dirakup semua itu, dikup semua itu, manajemen artisnya dia, ininya dia semuanya. Nah dengan Gianni seperti apa? Apa melakukan hal yang sama? Kalau Juan kebetulan karena kita saudara sendiri, saya pengen bener semuanya transparan, keterbukaan, kelihatan apapun itu, secuil apapun itu yang jatuh pasti kita hitung semua, biar sama-sama fair menurut saya, gitu. Karena saya berpikirnya di mana kita berjalan kalau kita bawa kejujuran, insya Allah dibantu orang, gitu. Itu aja sih. Kalau saya bawa kejujuran aja gitu loh. Sebelum nanti kasih jatah teman-teman wartawan nanya, saya ke Bayu lagi satu kali. Bayu, Ya. Musik Blast bakal mendistribusikan kemana aja? Apakah nanti ini ada juga akan dicetak dalam bentuk CD sebagai koleksi atau hanya untuk digital music? Kalau digital music kemana aja store-nya? Sebenarnya kalau Musik Blast mendistribusikan ke seluruh digital store ya, termasuk untuk copyright claim di YouTube, di Facebook, kemudian TikTok dan lain-lain. Kalau untuk CD, kebetulan kita belum ada rencana ke situ, tapi mungkin nanti kalau misalnya punya 2-3 lagu mungkin bisa dikompil di satu CD untuk merchandise atau kolektor gitu. Tapi untuk saat ini sih kita masih fokus untuk distribusi sama pitching ke store. Jadi pitching store itu adalah salah satu service dari kami di Bambang Tama Record untuk mempromosikan si Juan di store. Jadi kita usahakan, lagi berusaha untuk lagu Juan ini bisa masuk di misalnya di banner store, misalnya store di Spotify misalnya, itu bisa muncul di situ, bisa muncul di playlist official. Nah itu memang harus melalui pitching label gitu. Jadi sementara kita fokus di situ dulu. Kalau fisik enggak ya? Fisik Gian, belum. Satu Fisik pertanyaan. udah sulit karena banyak bajakan, udah sulit kayaknya. Iya, artinya Ya. buat koleksi kan Ya. biasanya. Koleksi nanti pasti kita bikin lah, nunggu minimal mini album lah ya. Gitu, kalau satu lagu kayaknya agak kurang nendang gitu. Mungkin single berikutnya kita packaging jadi 6 lagu atau satu album baru kita bikin fisik gitu. Oke. Jian, ada rencana terdekat setelah single ini mungkin bulan depan single kedua, 3 atau langsung album atau mini album? Rencana kedepannya setelah single ini? Ya mengalir aja dulu, tunggu ini gimana, terus ada sih pasti kalau untuk single berikutnya itu mau. Jadi next single lagi ya, bukan langsung mini album atau album ya? Ya mengalir dulu aja, lihat dulu nanti ke depannya apa gitu. Oke. Tapi sekarang kan gini, menarik sekarang kalau dulu lu bikin album dulu baru keluarin single. Ya. Kalau sekarang bisa single tiap bulan single atau tiap berapa lama kekumpul 6-7 lagu dibikinin satu album. Iya. Sekarang udah cenderungan Sekarang kayak gitu. gitu. Bisa dicicil ya, bisa Iya, dikredit ya? bisa. Jadi ya nggak bisa cuma single. motor yang dikredit ya? Iya. Lagu, album pun bisa dikredit. Curhat jadi aja. Oke, mungkin kita ke teman-teman wartawan ya. Nah, sekarang jatahnya teman-teman wartawan, barangkali ada yang mau tanya langsung dengan Jan, dengan Andika, dengan Bayu, dengan narasumber di sini ada Opa. Boleh tunjuk jari. Tapi saya kasih kesempatan Mas Benke sebagai wartawan senior. Mesti umurnya baru 19 tahun tapi senior nih. Saya mau tanya ke Opa ya, kawan lama aja. Bicara musik sama Opa ini, tanya Mas Belo seperti menggarami lautan, terutama industrinya. Makanya saya ingin, beberapa waktu lalu Opa pernah mengatakan untuk promosi
entah itu single, entah itu album, entah itu apapun, bisa tanpa menggunakan rupiah atau bisa menggunakan rupiah. Itu penangkapan saya untuk promosi sebuah produk, entah itu single, entah itu album penuh atau mini, bisa melibatkan rupiah atau tanpa rupiah atau dengan nominal tertentu. Dalam kasus single ini, layaknya perlakuannya seperti apa, Opa? Otomatis kan ini kan si beliau ini kan jualan kan dimanapun kan, betapapun idealisnya mau cari untung juga. Pasar sekarang yang sangat susah ditebak ini, belanja iklannya harusnya besarannya idealnya berapa untuk single ini? Apakah ada kriteria kalau mau dapat ikan besar kan umpannya juga harus besar. Mau dapat ikan kecil ya umpannya secukupnya dan seterusnya. Kalau dalam benak Opa, single ini kalau mau mendapatkan keuntungan harusnya belanja iklan yang disediakan sama beliau itu berapa? 2 perak, 3 perak atau nggak usah butuhkan sama sekali, serahkan saya langsung untung. Nah itu gimana? Bisa dielaborasi silakan Opa. Silakan. Oke, sebetulnya sih kalau soal kita bicara rupiah itu relatif ya, pasti. Tapi bicara bisnis, apalagi ini atas nama sebuah label, bisa berani bikin label tentunya ya punya modal untuk dagang lah kasarnya. Kita sekarang bicarakan dagang, lagu ini tentu tujuannya pasti karena bikin label berarti untuk mencari keuntungan pasti. Ya. Soal berapa itu relatif. Jadi benar Benny bilang tadi bahwa pengen feedback yang besar berarti ya umpannya harus besar. Cuman soal berapanya gua nggak bisa menggambarkan. Tapi gini, memang sekarang ada hal berbeda kalau kita bicara ini 5, 8, 10 tahun lalu. Ketika label itu perhitungannya malah menurut gua lebih mudah. Karena bikin album dikasih dulu single pertama, misalnya single pertama kita modalin 300 juta. Jelas dilempar dulu, kalau nggak salah kan labelnya dulu gitu, dilempar dulu, kalau nih singlenya nggak naik ini tahan di sini. Atau kalau ini jalan nih, kita dorong lagi, ucurin lagi. Kalau sekarang kan pasti modal pertama adalah ngirim materi ke radio, tapi ke radio pun sekarang nggak harus pakai fisik. Digital bisa, itu untuk ya tentunya kita biar bisa mengcover lebih banyak orang lagi. Tapi sekarang yang lebih penting sekarang adalah bagaimana di sosial media khususnya kayak YouTube, TikTok, ya mungkin harus berkreasi, labelnya bekerja sama dengan TikToknya, bagaimana mengambil lagu ini bagian mana yang bisa diramaikan gitu. Itu bagian dari strategi bisnis sekarang. Nah soal berapanya itu, nah itu gua nggak tahu sekarang soal hubungan-hubungan kerja dengan pemain-pemain baru, dengan platform-platform baru. Tapi itu perlu, ya termasuk apalagi ya sekarang yang, ya itu sih sekarang yang paling bisa menghasilkan itu adalah YouTube, TikTok. Ya tentunya disarankan untuk, ya Bayu tahulah itu bagaimana bermain ke sana gitu. Tapi itu penting sekarang. Ya termasuk juga ke platform ini streaming yang lain, Spotify, digital banyak lah ya. Ya itu harus sekarang. Jadi sekarang malah lebih luas. Jadi kalau dibandingkan promosi yang dulu harusnya promosi ini akan lebih gede biayanya, tapi juga bisa diakali. Termasuk juga bagaimana mengandalkan Andika sebagai seorang yang ya gue bisa bilang dia banyak orang kenal. Tentunya banyak teman yang bisa bekerja sama. Gitu sih. Ini keuntungan juga buat Juan bahwa produsernya ada Andika gitu. Boleh nambahin dikit? Iya, nambahin Mas Benny. Jadi kebetulan di era digital ini sekarang tuh treatmentnya agak beda sama yang mungkin 5-6 tahun yang lalu. Sekarang arus digital tuh sangat cepat banget. Dan orang upload single juga cepat. Berita-berita sangat cepat, berita viral dan lain-lain sangat cepat. Nah mungkin kalau dari kita ada satu tools di Babang Taman Record berbentuk software yang nanti akan menganalize, kita akan analisa. Jadi
Jadi Juan ini lagunya akan naik di mana, rata-rata umur berapa, dan kita belanja iklannya itu lebih efektif, nanti kita bisa per region. Misalnya oke, di Bali naik gitu, nah kita tembak di Bali. Misalnya di Bandung naik, kita tembak di Bandung. Tadi kita bisa per region. Kalau kita langsung guyur di semua Indonesia itu hampir mungkin bisa dikatakan mubazir. Karena saat kita guyur misalnya 300 juta buat belanja iklan, tiba-tiba berita Mas Andika tiba-tiba ada yang viral gitu, ketumpuk langsung tuh, dalam 3 menit ketumpuk hilang gitu. Nah mungkin efektifnya memang kita harus semua by data, jadi kita punya tools buat analyze pergerakan di Juan ini. Mungkin gitu sih tambahannya. Iya, sekarang justru diuntungkan dengan kondisi digital sekarang, lebih mudah memonitor secara digital. Jadi penyebaran lagu itu bisa kedeteksi lebih detail gitu. Ya apalagi sekarang yang perlu kita perhatiin bahwa anak-anak ya karena dia milenial, bukan udah di bawah milenial lagi ya. Anak-anak seusia dia kan 18, 19, 20 sekarang malah nggak denger radio, nggak nonton TV, ya kerjaannya juga cuman di HP semua, YouTube dan lain sebagainya, TikTok. Jadi ya pasar itu harus sesuai dengan karakter dan usianya Juan. Oke, Mas Benke cukup? Satu lagi, nambah ya. Untuk yang punya label aja. Selamat sebelumnya ya, semoga nanti hasilnya berbanding lurus sama harapannya. Saya mau tanya, sebenarnya untuk membuat, tadi saya sudah ngobrol sama Mas Belo. Saya ngobrol sama Mas Belo, bikin label sama satu lagu itu sekarang itu habisnya kira-kira berapa dan mengembalikannya berapa lama. Mas Belo tidak bisa menjawab untuk mengembalikannya karena pasar sebagaimana yang dikatakan sama Opa sangat tidak bisa ditebak sekali. Nah saya pastikan Anda punya target kan, saya pengen ini saya guyur sekian perak, kalau enggak saya istirahat dulu. Kalau Anda tidak keberatan untuk single ini, targetnya paling enggak berapa besar belanja iklan yang Anda siapkan? Mas Andika, jadi gini, maksudnya Mas Ben ini kan rilis single nih ya, pasti perlu promosi. Kira-kira promosi pasti perlu biaya gitu. Kira-kira seberapa besar yang akan diguyurkan kalau tidak salah ya Mas Ben ya, untuk mempromosikan single ini gitu. Pasti kan nanti akan ada perhitungan take and give. Saya keluarin sekian, nanti baliknya sekian apa segala macam gitu. Iya. Kalau saya kan bicara tentang pencipta ya, tentang materi. Kalau saya bicaranya tentang 3 bulan ke depan. Maksudnya promosi yang sudah keluar, kebetulan itu semua digital dipegang sama Musik Blast. Saya serahin sama Bayu. Saya urusannya lagu sama promosi TV. Seberapa besar nanti budget yang keluar, saya berpikirnya kalau kira-kira tidak menguntungkan, promosi yang kira-kira kurang menguntungkan, saya nggak akan keluarin itu. Tapi kalau itu feedbacknya segmennya emang buat misalnya radio, kalau segmennya dia dangdut, saya harus keluar biaya masukin segmennya lagunya Juan, saya nggak mau. Saya mau promosi keluar uang, tapi saya lihat segmennya, kalau segmennya masuk buat Juan nggak masalah. Begitu juga TV. Kalau TV misalnya bintang tamu cuman duduk doang, kalau ada nyanyinya baru saya mau gitu. Kalau masalah yang lain digital segala macam, untungan segala macam, mungkin itu saya serahin sama Mas Bayu. Karena saya bicaranya tentang promosi ke TV ataupun mencuat ke atas gitu. Kalau keuntungan kembali lagi ke Bayu gitu yang bisa jawab. Kalau saya pikirnya gitu. Kenapa promosi harus ngeluarin uang? Emang promosi pasti ngeluarin uang, nggak mungkin nggak ngeluarin uang. Tapi kan kita bisa pilah-pilah nih dari beberapa yang kita promosikan yang kira-kira segmennya masuk. Tapi kalau yang segmennya nggak masuk, menurut saya nggak mau untuk ngeluarin itu gitu. Karena itu bukan segmennya Juan gitu loh. Itu sih saya bicaranya kayak gitu. Kalau masalah bisnis yang sudah keluar, saya berpikirnya kita namanya berusaha, namanya ikhtiar. Jadi ibarat saya adalah seorang nelayan. Saya mancing pasti pakai umpan, masalah dapat nggak dapat itu nanti Tuhan yang nentuin. Kalau saya lebih kayak gitu. Karena kalau saya mancing di laut nggak pakai umpan, cuman ikan mabok yang nyangkut di kalil gitu. Jadi saya bicaranya tentang segmen itu gitu. Kalau masalah keuntungan segala macam mungkin Mas Bayu bisa jelasin, kalau saya lebih ke promosi gitu.
Nambahin sedikit. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi kan simpelnya adalah bikin label baru, bikin single baru, habis berapa, dan baliknya berapa lama. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin single lah kita bukan ngomongin label baru. Sekarang kalau mau bikin label baru bisa dibilang bisa 0 rupiah. Yang mahal adalah produksinya sebenarnya. Untuk produksi dan promosi. Mungkin kalau rata-rata yang ada di Musik Blast, rata-rata tuh di 300 sampai 400 lah untuk produksi dan promosi untuk awal. Itu Single itu untuk single itu ya? Iya single, rata-rata ya untuk promosi radio, untuk sosmed dan lain-lain. Kalau untuk baliknya berapa lama, memang di sini ada efek domino dari promosi yang kita jalanin. Gitu. Jadi misalnya kita tembak ke iklan, biaya iklan itu sama pendapatan di streaming, taruhlah YouTube atau Spotify itu 1000 banding 1. Itu paling gede. Misalnya kita ngeluarin 1000 perak buat iklan per klik gitu misalnya, itu streaming kita tuh cuma dapat 1 rupiah. Jadi kalau kita keluarin 1000 rupiah, kita cuma dapat 1 rupiah, jadi ruginya 900 sekian. Tapi bukan itunya, tapi efek dominonya. Begitu kita keluarin uang 1000, iya, diharapkan dominonya adalah yang klik nggak cuma 1, tapi 10.000 yang ngeklik iklan itu gitu. Dominonya di situ sebenarnya. Jadi untuk berapa lama baliknya sebenarnya bisa dibilang tergantung faktor luck sih. Faktor doa tadi yang Mas Andika bilang gitu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa pernah ada satu artis yang 2 minggu dia bisa balik, pernah itu karena viral banget. Gitu. Jadi kembali ke keberuntungan juga ya, tapi saya agak kaget juga kalau satu single biayanya segede itu untuk promosi ya, tapi memang promosi itu buang duit emang. Kalau produksi kan fixed cost. Ya. Jadi dalam arti begini, kalau beli lagu X rupiah, aransemen X rupiah, rilis X rupiah, taruhlah ketemu A rupiah gitu kan. Selesai di situ kan. Tapi Ya. kalau promosi kan memang unlimited. Iya, harus Bisa dikejar ngebom kapan terus. aja. Makanya aku bilang promosi ada duit berapa aja habis untuk promosi. Tapi kita bicaranya tentang promosi yang seperti apa dulu nih. Kalau segmennya nggak masuk terus kita bom terus ya ngawur namanya. Itu buang duit menurut ya. aku. Jadi Iya. kita bisa dari beberapa misalnya stasiun TV ataupun radio kita bisa pilih-pilih. Maksudnya oh ini segmennya masuk nggak apa-apa kita promosi ngeluarin duit. Tapi kalau kira-kira pasarnya nggak masuk, buat apa kita keluar duit? Dampaknya nggak dapet buat kita gitu. Kalau aku sih gitu ya, kalau aku pemikiran aku. Jadi Mas Binke kalau kita saring dari pembicaraan Andika itu berdasarkan segmennya dulu. Dia mau segmen mana yang dia mau kucurkan uang. Tapi kalau dari Bayu tadi, by data dia lebih teknis. Dia lulusan ITB soalnya, jadi teknis. Kalau di Bali dia lagu ini ngangkat, dia akan guyur di Bali gitu. Nggak mungkin kalau di Lampung nggak diterima ya mungkin nggak akan promosi di sana. Mungkin itu ya Bayu ya. Ya, dan bisa ngecer sebenarnya, dengan cara tadi bisa ngecer. Jadi memang kita nggak megang duitnya. Jadi oke, Bali mau ngebom berapa, misalnya 10 juta gitu. Nanti dari klien yang langsung belanja iklannya gitu. Jadi kita cuma kasih data, klien yang akan belanja gitu. Jadi sesuai dengan misi Mas Andika, transparansinya tuh kita sampai situ gitu. Jadi kita nggak belanjain. Oh gitu ya. Tapi tentunya sekarang lebih mudah malah tadi yang nyambungin tadi lebih mudah mendeteksi karena digital. Jadi harusnya labelnya juga sudah memberi patokan bahwa dalam kurun waktu tertentu, ketika secara perhitungan digital bahwa ini tidak mencapai target, ya sudah bisa memutuskan bahwa lagu ini di-cut di sini, bikin single berikut, atau lagu ini istilahnya disuntik lagi gitu kan. Ya, karena malah ya dulu juga perhitungannya begitu, tapi sekarang lebih mudah, bisa dipercepat dengan teknologi sekarang. Jadi lebih mudah sebetulnya ngucurin duit ya. Sekarang kalau target misalnya dia 1 bulan, 1 bulan gue target sekian harus dapat. Ketika diukur dari digital nggak dapat, ya ngapain dipaksain gitu kan, kasarnya gitu. Gimana Mas Binke, cukup? Mungkin ada yang lain, boleh tanya ke penyanyinya, ini takut ngantuk, nanti bahaya ini malah. Penyanyinya ngantuk nih takut. Ayo, tanya ke penyanyinya. Tes 1. Oke, selamat sore. Saya Edo. Selamat Juan, Andika. Andika kemana? Lagi kencing. Bayu juga. Enggak, tadi gua denger lagunya keren, bagus.
Cuma sepintas seperti lagu Bukan Cinta Biasa Siti Nurhaliza. Sepintas loh ya, sorry. Berarti secara populer mungkin lagu ini akan menjadi populer. Gue tidak mempersoalkan soal lagunya, tapi lebih ke ini ya. Ada tren baru mungkin Mas Bayu, kalau tadi bicara soal digital gitu kan ini sangat menarik gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar lagu bagus, penyanyi dengan suaranya yang bagus, walaupun secara promo mungkin lewat platform digital biar banyak didengar sama orang. Tapi ada satu yang kadang-kadang juga nggak tahu ya, terlalu terlewat adalah soal lebih ke konten kreatif ya barangkali. Kalau di era digital kan lebih ke konten kreatif. Itu soal visualisasi. Jadi soal visual itu jarang sekali diopeni oleh anak-anak. Apalagi di single, padahal itu menjadi sangat penting. Jadi artwork untuk seorang Juan dengan cinta tiada batas, barangkali itu menjadi sangat penting. Karena di era digital saat sekarang ketika maupun itu di platform digital atau di media sosial, yang utama itu mungkin orang akan lihat, oh ini secara artwork atau secara visual, kemasannya memang dibuat dengan kemasan yang sangat menarik. Sehingga orang, dia selalu muncul dengan visual-visual tren baru, yang dikemas atau di secara kreatif memang selalu dikemas dengan menarik. Gue cuma menambahin itu aja karena gue baru lihat di satu seri artworknya Juan, sehingga kelihatannya perlu disuntik adalah lebih ke soal kreatif, konten kreatif ya. Jadi secara visual memang harus dikemas dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar lagu atau musik yang bagus atau suara yang bagus, tapi kalau untuk di era digital adalah lebih ke visualisasi menjadi sangat penting untuk diopeni. Cuma itu aja. Oke, thank you Yu. Jadi ini masukan ya, Mas Edo. Oh jadi Mas Edo itu memberikan masukan. Jadi kalau di era digital itu kemasan visualnya tolong diopeni atau diperhatikan gitu. Jadi kemasan visual itu boleh dibilang dari artwork seperti yang kita lihat di belakang ini. Mungkin juga video klipnya kali ya? Atau apa? Artwork, semua artwork, promosi? Apa ya? Mungkin visual ya. Jadi gini, ketika seorang penyanyi dengan sebuah single yang baru, yang paling utama ketika dia masuk di digital platform ataupun mungkin di media sosial, paling nggak secara visual looknya itu selalu menarik. Bahkan mereka ada yang mengkrait setiap minggu itu selalu berubah. Jadi setiap minggu ada tampilan baru yang memang dikemas secara menarik buat saya nggak tahu ya di konten kreatifnya manajemennya Juan. Ya. Ya, atau di Andika Record. Ya. Gitu. Jadi selalu ada konten-konten baru yang selalu ditongolin gitu. Ya. Dan ini selalu dikemas secara berseri sehingga orang tidak hanya sekedar mereka mendengar, ada sesuatu yang baru yang selalu ditonjolkan. Dan ini maintenance ini menjadi sangat penting. Tadi kalau untuk didengarkan saja. Jadi ketika orang melihat visualisasinya ini orang selalu, wih ini gila nih, ada sesuatu yang baru yang muncul. Ya enggak di sosial medianya mereka, bukan hanya di dalam lagu, tapi di sosial medianya. Kan masuknya sekarang di era digital kan. Cuma itu aja sebetulnya lebih ke maintenance konten kreatif di media sosial mereka. Siap. Ya, sukses. Ya. Terima kasih Om, amin ya Allah, ya Rob. Oke, jadi Bang Edo tadi masukan ya, jadi bukan pertanyaan. Tapi mungkin kalau mau ditanggapi nggak apa-apa juga, jadi artinya memang harus ada ide-ide kreatif untuk dimunculkan secara berseri, berganti biar nggak monoton seperti itu tampilannya ya. Iya. Gitu. Sedikit nambahin kali ya. Video klipnya sih emang kebetulan kebanyakan video klip tuh ada sepasang ataupun ada apa kayak model gitu kan.
Kebetulan ini modelnya kita nggak pakai, kita main di senja gitu. Kebetulan saya emang garapnya juga, saya serahin sama adik-adik saya, anak-anak tim saya Ninetine gitu. Setelah mereka emang anak-anak yang sekarang milenial ini, yang anak-anak senja gitu, mikirnya luas gitu. Saya udah nggak mampu mikir gitu loh, karena kalau saya dulu bikin video klip, sebenarnya kalau saya ngomong asal-asalan, nggak kayak asal-asalan, saya ngomong asal-asalan tapi nggak nyambung. Kayak lagu Kangen Band, dulu Kangen Band itu bikin lagu Kembali Pulang. Yang keluar Si Buta Dari Gua Hantu, Pocong. Saya nggak nyambung, kita bikin video klip kok keluarnya kayak gini gitu loh. Ngeluarin lagu Doi, terus lagu Doi itu yang keluar Monyet gitu kan. Gitu, tapi karena saya berpikirnya sudah nggak mampu, kita bagi-bagi, kita kan tim, jadi punya porsinya masing-masing. Jadi saya serahin sama adik saya, rombongan Puji, Perdi, Barli, Niko, mereka yang garap, saya lebih memikirkan ke materi lagu gitu. Bayu juga dengan digitalnya gitu. Jadi emang kita bagi-bagi gitu. Untuk kedepannya masalah dia yang kayak gini-gini bakalan selalu update mereka gitu. Itu sih. Terima kasih Om sarannya. Kasih Om. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, Mas Belo. Jangan susah-susah. Oke, selamat sore. Selamat buat Dek Iwan ya. Ya. Ada dua pertanyaan, satu buat label, satu lagi buat Dek Iwan. Yang buat label dulu, gini, menyambung dari omongan dari mantan bos saya itu tentang semua orang sekarang lari ke sosial media. Ya. Siap bos. Iya. Wes angel lagi. Angel. Jadi gini, semua orang kan akhirnya larinya ke konten gitu. Apakah dari label sendiri sudah memikirkan, mempunyai tema besar buat si Dek Iwan ini bahwa nanti untuk kontennya sudah dipikirkan Dek Iwan nanti jadi icon seperti apakah atau punya tema besar apa? Nanti dari turunan itu bisa dilakukan untuk promosinya seperti apa, konten-konten YouTube-nya seperti apa, sosmednya seperti apa, sudah dipikirkan belum? Soalnya kalau nggak dipikir ya berantakan juga, orang juga sekarang larinya ke situ semua gitu. Jadi apakah sudah dipikirkan seperti itu? Terus buat Dek Iwan, apakah kamu aktif di sosmed juga? Nah, yang kedua, apakah kamu juga punya tim sendiri untuk memaintain diri kamu untuk membuat konten? Karena ini sekarang perlu si Dek Iwan tiap hari kan paling nggak harus update. Mungkin orang-orang tidak sedang dulu dengan lagunya Dek Iwan, tapi ketika Dek Iwan bisa jadi punya tutorial pakai hijab, gua nggak tahu atau apa yang kalian lakukan itu. Jadi orang jadi senang gitu. Sekarang orang lainnya ke situ. Apakah Dek Iwan sudah memikirkan itu? Sekarang penyanyi tidak. Kalau menurut saya sendiri tidak cuma harus nyanyi tok gitu, tapi harus memikirkan konsep. Gua harus jadi apa? Gua harus jadi icon. Biar orang-orang yang terwakili itu bisa masuk ke ikut jadi fans saya gitu. Oke, terima kasih. Ya, ada dua pertanyaan ya dari, mungkin Andika dulu bisa jawab yang dari label tadi ya. Sudah dipikirkan belum? Memikirkan tentang konten ataupun vlog menurut saya itu sudah kita pikirkan gitu. Udah kita pikirkan kesehariannya sama anak-anak Ninetine tim saya sendiri kebetulan. Cuman kan kita berpikirnya gini, karena ini pandemi kita juga nggak berani untuk bikin vlog di luar. Mungkin nanti vlog-vlog yang akan ini kita kan harus konsep. Jadi konsepnya mungkin nanti kita ke Semarang, ada yang bisa beberapa kita buat konten Juan nyanyi, lagi latihan atau lagi jalan gitu. Itu akan kita buat, tapi kita batasin juga. Kenapa kita batasin? Satu, pandemi, kedua adalah tentang Juan ini kan masih mahasiswa nih gitu. Kira-kira mengganggu jadwalnya nggak? Saya juga nggak mau ngebentur, maksudnya saya sama orang tua Juan kan berhubungan baik. Saya nggak mau sekolahnya Juan juga terbentur gara-gara mikirin konten, konsep gitu loh. Konsep sudah kita buat gitu, sama tim saya kebetulan sudah kita buat. Kita mau nge-vlog segala macam, dan tadi juga di hotel kita ngomong gimana kalau kita track berangkat kita ke Semarang, ngikutin keseharian Juan, terus Juan suruh nyanyi, latihan di rumah gitu. Itu udah kita pikirin, termasuk cover-cover lagunya yang Juan mau. Cuman kan emang saya bicara sama Bang Didi, saya takut mengganggu sekolahnya Juan. Jadi kita akan konsep adalah di mana nih spek waktunya yang kira-kira tidak mengganggu dia kuliah, ya. Nah di situ nanti kita masukin itu. Sudah terpikirkan sih, alhamdulillah gitu. Oke, ini untuk yang Juan tadi. Oh, mau nambahkan? Gini, mungkin itu mungkin maksudnya
tadi yang gue bilang bahwa soal promosi ke new media sekarang, bener banget Belo. Jadi Bang Andika sekarang jangan juga mikir konten itu adalah bagaimana si Juan itu nyanyi, latihan, enggak. Karena konten itu misalnya kayak di TikTok bisa aja dia lagi tadi tutorial pakai hijab, tapi di belakangnya backsoundnya lagu dia. Dia lagi di sekolah belajar, lagi apa? Diambil backsoundnya lagunya dia. Pokoknya sekarang yang dijajelin ke siapapun adalah lagu ini. Gue saran sih sebaiknya untuk 3 bulan ke depan jangan cover-cover lagu dulu. Iya, ngoprek sih lebihnya. Jangan, mendingan sosial medianya di Instastory atau di TikTok atau apa dijejelin sama lagunya sendiri. Iya, apakah itu cuma backsound, orang dia jalan-jalan di pantai aja di Semarang ke Kota Tua, jalan-jalan aja, nggak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan ngambil pemandangan tapi backsoundnya lagunya. Jadi itu yang ditempelkan ke pendengarnya, itu yang paling penting. Iya, cocok. Itu masukan dari Anda. Mungkin dari Juan tadi pertanyaan dari Mas Belo tadi. Juan aktif nggak di media sosial? Terus apa yang sudah dilakukan di media sosial? Karena kan menunjang banget untuk promosi kan secara pribadi gitu. Jadi promosinya tidak hanya dari manajemen tapi dari diri sendiri timbul niat juga gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk saat ini saya belum terlalu aktif, tapi mungkin untuk kedepannya sudah mulai aktif gitu pelan-pelan, karena kan juga dari mengalir dari Om Andika dan timnya juga untuk konten saya ke depan. Terima kasih. Jadi baru akan mulai Mas Belo. Cukup Mas Belo? Sebetulnya udah kuat dari Andika kan sosial medianya kuat. Dari Musik Blast sosial medianya kuat. Sebenarnya banyak, tapi ya harus didukung juga. Juan ya mulai ikutan bikin konten di sosial media. Penting lagunya itu yang harus di seluas-luasnya, dimunculkan seluas-luasnya. Oke, sebelum nanti kita akan lihat perform dari Juan. Kalau tadi kita dengar di video klip sama ini, jadi pengen tahu suara aslinya, nanti Juan akan perform. Saya kasih satu kesempatan untuk teman wartawan yang ingin nanya. Kalau nggak ada, siapa? Saya kasih kesempatan satu orang untuk nanya. Kalau nggak ada, kita akan minta Juan untuk perform di hadapan teman-teman media. Gimana? Ada yang nanya? Oke, Juan minta perform. Oke, setuju? Setuju? Oke, kalau gitu siap. Oh, oke. Foto dulu ya. Foto dulu ya. Oke. Bertahun sudah aku pendam rasa ingin aku ungkapkan, kini telah tiba waktunya, kau harus tahu yang sebenarnya. Sebab hati terlalu lama memendam rasa cinta yang gugur. Kini telah tiba waktunya, kau harus tahu yang sebenarnya. Namamu ada di dalam hati, ku rasa aku cinta mati. Seluruh jiwa ini, seluruh raga ini, pastikan ku beri. Andaikan cinta ini terbalas, ku ganti dengan cinta yang tiada batas. Dan engkau harus tahu, hanya satu pintaku, jadikan kau pendamping dalam hidupku.
hati